Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita diberikan nikmat kesehatan, nikmat waktu, nikmat ingin kembali menimba ilmu, nikmat ingin memperbaiki, dan nikmat ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua hadir, tentu semuanya pasti ingin menimba ilmu, ingin mengetahui, terutama pada hari ini kita akan mendalami terkait tentang qiraat asyarah, terlebih di Al-Fatihah. Sebelumnya, silakan di-download dulu yang sudah kami share di Telegram. Silakan di-download terlebih dahulu ya. Ada dua kitab yang kami share. Silakan di-download terlebih dahulu. Apakah sudah di-download atau belum? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, 1 menit lagi ya. Oke, sekali lagi kami ulangi ya. Bagi yang belum mendownload, silakan di-download dulu kitab yang ada di Telegram. Jadi sering-sering tidak Telegramnya ya. Jika tidak ada informasi dan lain sebagainya, biasanya kami share-nya di Telegram. Silakan dilihat terlebih dahulu Telegramnya. Jadi setelah itu baru bisa. Untuk linknya sudah kami share juga. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba bislam dinna min Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah hari ini kita kembali dalam rangka menuntut ilmu, ya, dalam rangka kita sama-sama mendalami bagaimana usul-usul qiraat itu tersebut ya. Bagaimana caranya membaca dengan sebelum qiraat, bagaimana cara untuk mengajarkan kembali dan lain sebagainya. Nah, ini tentu ya perlu perhatian khusus ya. Perlu perhatian yang sangat mendalam terkait tentang hal demikian. Adapun di Telegram tersebut ya itu ada dua kitab. Yang pertama kitab Talkhisat Al-Utrah li Usuli Qurra Al-Asyarah min Asyatibiyya wa Durrah. Itu adalah sebuah ringkasan ya, ringkasan yang sangat baik untuk memahami usul qiraat 10
dari jalur Syatibiyah wa Durrah. Karena nanti jalur itu ada banyak. Pertama yang kita kenal nanti yaitu dari Syatibiyah wa Durrah. Kalau yang Asyara Kubronya dari Thayyibatul Nashr, ya. Dua kitab yang berbeda. Dan insya Allah kita akan membahas yang Sugro. Sugro itu artinya yang dari masing-masing kiroat hanya dari satu jalur. Ataupun jalur yang benar-benar sangat mutawatir dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Indonesia sendiri menggunakan jalur Syatibiyah yang nanti dulu pernah belajar. Jadi Hafiz ya. Dan jalurnya apa Hafiznya? Dari Imam Syatibiyah. Silakan dibuka dulu kitabnya ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Sih banyak yang baru masuk. Tapi para peserta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, insyaallah ya silakan dibuka terlebih dahulu kitab Al-Qisad, Al-Uqdah, li Usuli Qurra, Al-Asyarah, Minasyatibiyah wa Durrahnya. Di sini kita akan mendalami terkait tentang usul qiraat 10. Bagaimana cara membaca usul qiraat 10. Tetapi dalam kelas ini kita hanya akan fokus yaitu bagaimana cara membaca Al-Fatihah dengan 10 qiraat. Sehingga targetnya adalah antum semua di akhir ya ketika ujian ya adapun ujiannya itu adalah ujian pertama dengan tulisan yang kedua dengan lisan ya terlebih lisannya itu ya sama seperti kita mengambil sanad kepada guru biasanya yaitu dengan talaki ya talaki dengan 10 qiraat tanpa melihat ya talaki dengan 10 qiraat tanpa Ya. melihat eh, Al-Qur'annya. Untuk yang belum di-mute silakan di-mute terlebih dahulu. Nah, agar membantu kami untuk lebih fokus. Nah, mohon ya, jika yang belum ada dibuat silakan dibuat. Targetnya adalah nanti ya, ketika semester ini, para peserta itu mendapatkan sanad, yaitu dengan 10 kiroat, Al-Fatihah dengan 10 kiroat. Ini di semester satu. Di semester akhir, ya, peserta mendapatkan sanad 10 kiroat, 30 juz. Ya. Jadi di semester awal, antum mendalami 10 kiroat. Sehingga di semester kedua antum sudah bisa memberikan sana 10 kiroat Al-Fatihah. Baik di buat halako di masjid, halako di pondok pesantrennya sendiri, ya, halako di rumah tahfidnya sendiri, atau yang punya kegiatan online ya, halako di media sosialnya, ya, kelas-kelas online-nya. Ya, jadi ketika di awal mendapatkan sanad asyara, ya, eh, dengan qiraat 10 dari jalur Satibiyah wa Duro. Setelah khatam mendapatkan sanad qiraat asyara dengan dari juz atau dari surah Al-Baqarah, ya, Al-Fatihah, Al-Baqarah ila surah Nas ya, sampai surah An-Nas. Ya, sehingga targetnya untuk nanti mampu menguasai dengan baik dan benar. Sehingga kalau kita belajar tentang qiraat 10 tentu tidak elok rasanya kalau kita tidak mengetahui sejarahnya. Ya, apa itu Syatibiyah dan apa itu Jumlah. Kita akan mendalami sedikit ya sejarah terkait tentang Syatibiyah dan Durrah. Karena ini erat sekali dengan hal-hal yang berbau kiroan. Ya, pasti ada yang namanya Syatibiyah, ada yang Durrah, ada yang Thayyibatun Nasr ya. Teman kita kadang bingung atau bahkan belum ada yang pernah dengar apa itu Thayyibatun Nasr, apa itu Syatibiyah dan sebagainya. Jadi Syatibiyah ini ya, kitab Syatibiyah namanya. Atau antum kalau pernah dengar ada namanya Mutun Syatibi. Ya, jadi kalau mau menghafal qiraat sab'ah 7 kiroat ya, pakai namanya kitab Syatibiyah. Adapun yang 10 namanya ditambah dengan Wadurro. Ya, jadi kalau kita Syatibiyah itu isinya 4. Lalu untuk yang tiga lagi, ya, saya tadi katanya kita akan belajar 10 kiroat. Nah, ini kok cuman 7 ya. Tiga lagi namanya Duro. Nah, itu tambahannya. Nanti kita akan bahas setelah ini. Ya, baik. Apa itu Satibiyah ya? Apa itu kitab Satibiyah? Maka kita akan mendalami terlebih dahulu sebelum kita nanti masuk ke usulnya. Ya, Satibiyah ini yaitu salah satu karya yang sangat monumental dalam bidang kiroat. Yang membahas 7 kiroat atau namanya kiroat sab'ah. Dari imam-imam kiroat yang paling terkenal.
Ya, nanti akan Anda bahas ya terkait tentang siapa aja. Nanti antum bisa buka di PDF yang kedua yang sudah kami share di Telegram. Nah, tadi kan kitab yang pertama At-Tahfisat Al-Utroh di Usul Qura wal Al-Asyara. Nah, yang kedua itu adalah Al-Quran atau Mushaf Nurul Islam namanya. Nah, di situ ada 10 ulama qiraat. Nanti insya Allah kita akan bahas satu persatu. Mengingat waktunya ya tidak akan mencukupi kalau kita langsung bahas semuanya. Atau antum nanti akan bingung. Tapi penulis kitab ini adalah Imam Al-Qasim bin Firru Asy-Syatibi. Nah, jadi nama kitabnya Syatibiyah, nama penulisnya Imam Syatibi. Nah, beliau membuat nama kitabnya Kitab Syatibiyah. Ya, nama penulisnya adalah Imam Al-Qasim bin Firru Asy-Syatibi, yang lebih dikenal sebagai Imam Syatibi. Ya, beliau lahir di Sativa ya, Syatibiyah, sebuah kota di Spanyol. Beliau tuh tinggal di Spanyol. Pada tahun 538 Hijriah atau lebih tepatnya 1144 Masehi dan wafatnya di Mesir pada tahun 1194 Masehi atau 590 Hijriah. Apa tujuannya beliau menulis kitab ini? Tentu kita harus mengetahui tujuannya apa kitab ini ditulis. Maka kitab Syatibiyah ya ditulis. Iya, slide-nya memang tidak bergerak. Memang bahasa Arabnya aja yang kami indikan ya. Mohon didengar aja karena nanti untuk usul qiraatnya akan kita bahas. Jadi cukup didengar aja. Tujuan tulis kitab Satibiyah ini apa? Kitab ini tulis untuk merangkum dan mempermudah untuk penghafal qiraat sab'ah. Karena dulu tidak ada yang merangkum, ya, tidak ada yang benar-benar membuat ya, semua imam tujuh kiroat ya dari Imam Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr, Abu Amir, Asim, Hamzah, Al-Kisai itu ya tidak ada yang menjadikan satu buku sehingga sulit ya bagi para pelajar untuk memahaminya. Sehingga nazom ini dibuat untuk mempermudah hal tersebut ya. Nazom ini terdiri dari 1173 bait dan kitab ini menjadi salah satu rujukan utama bagi para ulama kiroat setelah masa beliau. Ya, isi kitab Syatibi ya. Kitab ini menjelaskan tentang tujuh kiroat, imam-imamnya, ya, ya itulah yang nanti yang antum akan pahami. Nah, Ustaz, kita kan baca 10 kiroat. Kenapa yang dibahas hanya tujuh? Nah, ini yang perlu kita pahami bahwa tambahannya ya, tambahannya dalam dalam tujuh kiroat itu namanya ada kitab namanya Durroh. Nah, ini ya, Durroh. Ini ya, Durroh. Nah, ini beda ya. Jadi kitab Satibiyah sama kitab Durroh ini dua hal yang berbeda ya. Dua hal yang berbeda. Tidak sama. Tapi digabungkan. Nah, ini kita perlu tambahannya namanya kitab Ad-Durrah, merupakan kelanjutan dari Syatibiyah. Dia membahas tentang tiga kiroat tambahan, namanya kiroat salasah. Nah, jadi kalau kiroatnya khusus yang Durrah, ini hanya membahas tiga ya. Hanya membahas tiga. Kalau yang Syatibiyah, ya dia membahas tujuh. Nah, untuk yang belum di-mute, mohon di-mute terlebih dahulu mic-nya. Ingat, Syatibiyah itu membahas tujuh ya, tujuh qiraat. Sedangkan yang Duro dia membahas tiga. Nah, tiga ditambah tujuh ya sama dengan 10. Ya. Jadi 10 itu adalah gabungan dari Syatibi dan Duro. Nah, kitabnya ini ada dua-duanya. Nah, bagi antum yang ingin menghafal, kami nggak mewajibkan ya, tidak mewajibkan. Tapi misalkan Ustaz, saya ada niat Ustaz. Mungkin sekarang jadi pimpinan pondok atau mungkin sekarang sudah diamani pondok dan sebagainya. Ya, punya banyak waktu. Ustaz, saya pengen menghafal 1170-an tadi ya. Bait Ustaz. Terkait tentang 1173 bait tadi Ustaz, tentang Imam Syatibi atau Matan Syatibi. Nah, silakan ya, karena nanti insya Allah akan kami berikan sanadnya langsung. Jadi kalau antum mau hafal Syatibiyahnya atau Durahnya, silakan dihafal. Misalkan Ustaz, saya punya banyak waktu Ustaz. Atau sekarang mungkin belum nikah atau sudah menikah tapi masih bisa untuk menghafal dan lain sebagainya silakan ya karena memang dalam eh, kelas ini kami sangat memudahkan ya. Tentu sudah
disampaikan oleh para pembina bahwasanya memang tidak semuanya bisa menghafal dia. Makanya kita menggunakan nanti namanya kitab Nurul Islam. Nanti kita akan bahas terkait kitab itu. Tapi ini intinya ya. Syatibiyah itu membahas 7 qiraat, Durrah membahas 3. Ketika digabungkan menjadi 10. Ustaz, kenapa berbeda? Kenapa tidak di Syatibiyah? Ya, kenapa tidak di Syatibiyah? Langsung aja Ustaz. Ya, kenapa tidak di Syatibiyah itu? Langsung aja menulis 10 Kiroat. Kenapa harus ada tambahan di adrohnya? Nah, ini adalah perbedaan pendapat ya, antara Imam Syatibi. Ya, jadi siapa yang menulis Syatibi ya, Imam Syatibi. Tadi sudah kami sampaikan. Nah, menulisnya Imam Syatibi. Sedangkan Ad-Durrah, ini perlu kita bahas terlebih dahulu ya. Ini kelanjutan dari Syatibi yang bahas tentang 3 kiroat tambahan. Sehingga melengkapi kiroat yang 10. Ya, penulis kitab ini siapa? Ini yang sering antum pelajari kitab tajwidnya. Yaitu Imam Al-Muwaffaq bin Al-Jazari, seorang ulama qiraat dan ahli tajwid yang sangat masyhur. Ya, kitab ini sering disebut dengan Durra Al-Mudiyah atau Durra Al-Mudiyah fil Qiraat As-Salasah. Ya, jadi Durra itu kitab sendiri, imamnya beda dengan Imam Syatibiyah. Kalau Syatibiyah, imam penulisnya Imam Syatibi. Kalau Ad-Durra Al-Jazari, ya, yang kita sering kenal dengan tajwidnya ya, Jazariyah. Namanya kitabnya juga tidak jauh dari hal tersebut. Siapa aja tambahannya? Yaitu ada namanya Imam Abu Ja'far, ya. Ada yang namanya Yakub, ada dan ada satu lagi dengan Khola, ya. Ada Ja'far, Yakub dan Khola. Nah, ini tentu kita harus pahami bersama. Baik, sebentar. Kitab Durroh ya, tadi telah menjelaskan ketika imam ini yang tidak tercakup dalam Syatibiyah, kitab ini juga disusun dalam bentuk nazom, sama kayak nazom Syatibi. Ya, dan biasanya dipelajari setelah mempelajari Syatibiyah. Jadi kalau antum benar-benar pengen menjadi ulama qira, benar-benar menjadi istilahnya master dalam ilmu kiroat, ya silahkan 2,5 tahun ini selesaikan. Ini tidak wajib ya, sunnah. Selesaikan menghafal Syatibiyah. Ya, ini yang pertama ya. Jadi yang pertama adalah Syatibiyah dengan 1.173 bait. Silakan dihafal. Insya Allah kalau satu hari 10 bait ya, bisa lah, insya Allah. Kalau sanggup. Jadi dicicil aja. Kemudian tuh makan lebih mendapat atau menguasai hal-hal yang demikian. Lalu nanti disambung dengan aduro. Aduro itu tidak banyak, hanya sedikit. Setelah kita belajar tentang kenapa ada 10 kiroah, ternyata berbeda. Ya, itu pun berbeda karena Imam Syatibi, menurut Imam Syatibi, kiroat itu hanya ada 7. Ya, ini perlu dicatat. Jadi menurut Imam Syatibi, kiroat itu hanya 7. Tapi ulama setelahnya yaitu ulama Ibnu Jazari sebenarnya di ketika masanya Imam Syatibiyah itu juga banyak ulama yang tidak sepakat dengan Imam Syatibi. Ya, karena banyak yang mengatakan qiraat itu ada 10, tapi Imam Syatibi meyakini qiraat itu hanya 7. Ya. Lalu setelahnya yang berani membuat karya ilmiah juga, ya, yang membuat karya ilmiah yang masyhur sekarang namanya kitab Ad-Durrah tadi, yaitu Imam Jazari, yang menambah 3 qiraat mutawatirah ila Rasulullah SAW. Jadi ya, ini adalah gabungan ya, gabungan dari beberapa kitab atau lebih tepatnya 2 kitab. Antara satu yaitu Imam Syatibi dengan kitab Syatibiyahnya yaitu dengan 7 qiraat, lalu Ad-Durrah ya dengan kitab Ad-Durrahnya ya dengan 3 qiraat. Jadi jangan salah lagi ya, sudah masuk kelas di sini jangan sampai salah lagi. Jangan sampai menyamakan lagi ya dengan semua qiraat ini. Oh, ini ternyata Syatibi Ad-Durrah itu ya, itu satu kitab misalkan. Atau mulai sekarang sudah paham. Oh, ternyata Imam Syatibi itu hanya 7 ya. Hanya 7 qiraat. Dia tidak lebih dari 7.
Sedangkan Ibnu Jazari dengan kitab Ad-Durrahnya, beliau menambah tiga lagi. Sehingga ulama-ulama selanjutnya mengumpulkanlah, yaitu dengan pemahaman kedua imam tersebut. Sehingga ada yang namanya Qiraat Asy'ariyah. Kenapa dikatakan Sugro? Karena jalurnya dari setiap imam hanya satu diambil. Sedangkan nanti Thaibatun Nasr banyak jalurnya. Yang itu tentu kalau antum pelajari ya lebih dari 2 tahun setengah. Karena Thaibatun Nasr itu Al-Fatihahnya aja sudah hampir 50 cara membacanya ya. Bismillahnya, Al-Fatihahnya, A'udzu Ta'awudnya aja sudah banyak sekali. Kalau Thaibatun Nasr. Kalau Al-Fatihahnya, Qiraat Asar Sugro yang akan kita pelajari ini ya insya Allah tidak terlalu banyak. Nah, silakan ya kita sedikit melihat hari ini buka PDF yang kedua yang sudah kami share. Silakan dibuka PDF yang kedua yang sudah kami share. Ya, saya kasih waktu 1 menit yang di Telegram. Di Telegram. Silakan dibuka 1 menit ya. Jika sudah, mohon sampaikan sudah, biar kita langsung lanjut. Sudah, Ustaz. Ini siapa yang ini? Mohon jangan ini ya. Share apa? Saja Nurul Hikmah bisa di. Mohon jangan ada yang share layar. Saja Nurul Hikmah. Nah, ada yang share layar ya. Kecuali kami. Tapi apakah sudah jelas nampak? Udah jelas, Ustaz. Alhamdulillah jelas. Baik. Nah, ini bekas coretan siapa? Baik ya. Nah, di sini dia langsung kita pelajari Al-Qur'annya. Nah, Al-Quran ini ada 30 juz. Jadi kami bagikan nanti insya Allah per jilid ya. Jadi tidak langsung semuanya. Takutnya nanti dari antum ada yang berhenti di tengah-tengah dan lain sebagainya. Jadi tidak kami berikan langsung.
Jadi kalian berikan satu-satu. Nama kitabnya yang akan kita pelajari terkait tentang Talaki 30 juz ini, atau lebih tepatnya saat ini ya. Nama kita kan Nurul Islam. Nah, sah- saran kami, antum beli kitabnya. Kalau kami tidak menjualnya ya, cari aja. Atau ada teman-teman mungkin yang dari Mesir, antum bisa cari. Dari Mesir. Itu paling harganya 1.500.000 mungkin, atau 1 juta berapa gitu. Itu ada beberapa jilid. Jadi kalau bisa, kitabnya dibeli. Sehingga ketika antum sudah beli kitabnya, nanti antum akan mudah untuk mengajari kembali. Kalau online seperti ini kan agak susah. Ya, agak susah untuk antum pahami. Nah, ini sanad si pemilik kitabnya, tapi nanti kita bahas ya. Tidak dalam hal ini karena ini hanya Al-Fatihah, tidak sampai 30 juz. Adapun talaki 30 juz nanti insya Allah akan di semester akhir ketika antum benar-benar sudah mungkin terkait tentang usul qiraahnya. Silakan dibuka di halaman yang ke berapa? Ini halaman yang ke-13. Nah, di halaman yang ke-13. Silakan dibuka terlebih dahulu. Apakah sudah dibuka? Sudah Ustaz. Baik, kita bahas. Ini yang tadi kami sampaikan terkait tentang 10 imam qiraat. Nah, ini antum harus dari awal ini harus paham ya. Harus paham dan hafal. Ini yang paling penting ya, tidak hanya sekedar paham tapi harus benar-benar hafal. Sehingga nanti ketika kami sebutkan talaki itu dengan kiraat ini antum sudah langsung paham. Oh, ini ke imam ini ya. Oh, ini imam ini. Jadi tidak bingung ketika sudah nanti kita memulai talaki. Jadi harus menghafal nama-nama imam. Pelan-pelan aja satu per satu. Yang pertama namanya Imam Nafi Al-Madani bin Abdul Rahman bin Aminah. Dari mana asalnya? Beliau asalnya dari Madinah. Ya. Beliau termasuk dari tabiut tabiin. Ya. Yang meninggal juga di Madinah. Imam Malik ya, Imam Malik itu memiliki sanad kiroat yang sanadnya tersebut itu sampai kepada Imam Waras, Imam Kolun. Perawinya yaitu Kolun yang antum mungkin sering dengar. Lalu yang kedua ada Imam Waras. Ada juga yang kedua Abdullah eh, Ibnu Katsir ya. Nah ini siapa sebenarnya? Ini imamnya gurunya Imam Syafi'i. Jadi kalau antum belajar terkait tentang kiroat, jadi imam empat itu juga ada kiroatnya. Jadi Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu juga punya kiroat. Ya kiroat sendiri-sendiri atau ada yang dia mengikuti gurunya. Imam Syafi'i mengikuti Imam Ibnu Katsir yang dimana beliau itu dari kota Mekah, termasuk dari tabiin yang meninggalnya juga di Mekah. Nah, inilah yang tadi kami sampaikan ya. Jadi kalau Imam Syatibi tadi kita sudah pelajari ya. Imam Syatibi itu kan 7 kiroat berarti dari Imam Nafi, Abdullah bin Ibnu Katsir, Abu Amr, ya, Amir, ya, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, sampai Al-Kisai. Nah, sampai yang ketujuh. Jadi kalau yang Syatibi ya, dia 7. Jadi kita sebelum masuk ya, masuk ke dalam pemahaman terkait tentang sebentar, terkait apa? Terkait tentang ini, maka kita harus belajar tentang imam-imam ini. Gitu ya. Ini yang namanya Syatibi sampai 7, sampai 7 ke
Dari sini ya sampai ke atas ya, sampai 7 ke atas tadi. Nah, itu Imam Syatibi ya, atau dalam kitab Syatibiyah. Maka kalau antum belajar tentang Syatibiyah tadi, akan dibahas terkait tentang 7 hal tersebut ya, imam-imam tersebut. Sampai Al-Kisai. Adapun yang Durrah yang tadi sudah kami sampaikan ya. Yang Durrah yang mana Ustaz? Yang Durrah. Nah, yang Durrah itu tambahannya ya. Dari mana? Dari yang Abu Ja'far. Dari yang Abu Ja'far sampai Khalf Asr namanya. Ya, yang dari Al-Baghdadi. Di sini ada Ishaq dan Idris yang antum nanti akan banyak kalau mungkin pernah baca. Sangat banyak sakta-saktanya ya. Sangat banyak sakta-saktanya. Nah, ini harus antum pahami. Ya. Bagaimana imam-imam ini nanti akan disebutkan juga penyebutan lainnya. Ya. Baik. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, ini yang pertama untuk pahami tadi apa? Ya. Nama-nama kiroatnya. Imam kiroatnya siapa? Lalu nama-nama perawinya. Ya. Perawinya siapa? Ya. Periwayatnya siapa? Nah, ini perlu sangat penting dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin yang saat ini sudah punya anak ya, sudah punya anak dan sebagainya, atau mungkin anaknya yang ikut pada majelis hari ini. Karena waktunya banyak, silakan dihafal matan Syatibiyah dan mata Durro ya. Jadi Syatibiyah dulu, satu-satu dihafal, sudah mungkin sudah hafal Tufatul Alaf atau Jazariyah, maka dalam ilmu qiraatnya silakan dihafal Syatibiyahnya. Sehingga nanti kami bisa memberikan sanad juga di akhir. Jadi kami berharap ada dari antum yang minimal satu, dua, kalau bisa semuanya lebih bagus menghafal matan Syatibiyah. Tapi memang kalau tidak punya azam yang kuat susah karena banyak kegiatan dan lain sebagainya. Tapi kalau memang mesti belajar, mesti menjadi santri atau mesti muda, silakan dihafal kitabnya. Silakan selanjutnya kita buka di halaman 31. Silakan dibuka di halaman yang 31. Ini adalah hal yang sangat penting yang para pelajar juga harus pahami, yaitu apa namanya? Penyebutan ya. Ada yang namanya alus sama ya. Ya, ini oh iya, bisa berarti. Sebentar. Ya, ini nah, ini penyebutan ya. Ini penyebutan yang masyhur nantinya yang akan antum pahami. Ya, sini ada kalimat-kalimat yang memang akan keluar. Ya, jadi tidak namanya nanti tidak nafi, tidak edukasi atau Abu Amr ya. Nanti antum akan lihat kalimatnya sama seperti ini atau Madaniyani misalkan. Imam Nafi dan Abu Ja'far. Artinya dua dari Madinah ya. Haramain atau di sini ada Haramiyun. Nah, ada yang dari Mekah atau juga dari Madinah dan lain sebagainya. Ada yang Munafik, Ibnu Katsir dan Abu Ja'far. Nah, ini ada dari Kufi ya, Kufiyuna ya. Asim, Hamzah, Kisai, Khalfas. Ya. Artinya semua ini nanti akan antum pahami. Ada namanya Ashabul Silah, ada namanya Ashabul Ibdal, Ashabul Khosr, Ashabul Tawasud, dan lain sebagainya. Nah, semua ini nanti akan antum harus paham, harus paham. Al-Maki misalkan disebutkan nanti bukan Imam Bukhari tapi Al-Maki. Al-Maki bacanya seperti ini. Hmm. Siapa Al-Maki? Nah, ini tentu harus antum pahami. Al-Maki itu adalah Imam Ibnu Katsir dan lain sebagainya. Ini penyebutan yang harus kita tentu kita pelajari dengan baik dan benar. Sebentar, ini. Oke, selanjutnya silakan dibuka di halaman selanjutnya yaitu juz al-awwal ya.
juz 1. Suratul Fatihah. Sedikit ya, setelah ini kita akan tutup ya, menit lagi. Sedikit kami sampaikan saja, setelah itu nanti kita akan tutup ya, akan tanya jawab. Nah, untuk mohon ini benar-benar dipahami ya. Jadi ketika pekan depan kita sudah talakil Fatihahnya mohon dipahami. Jadi untuk yang merah terutama ya. Nah, untuk yang merah ini para peserta sama seperti footnote-nya. Ya, jadi sebelum membaca yang ini ya, sebelum membaca yang Bismillahirrahmanirrahim ya, sebentar ya. Jadi sebelum membaca yang Bismillahirrahmanirrahim, maka para peserta harus memahami apa? Ya, harus memahami yang ini terlebih dahulu. Ya, Qolun wa ma'hul jami. Imam Qolun. Imam Qolun itu siapa? Nah, kalau kita nggak tahu, kalau kita nggak hafal, kalau kita nggak paham, pasti bingung. Siapa Imam Qolun ya? Bacanya bagaimana ya? Bagaimana cara penyebutan huruf dan lain sebagainya? Nah, itu makanya kita harus mendalami terlebih dahulu. Imam Qolun itu dari Madinah. Bagaimana usul kiroatnya? Usul kiroatnya, maka kita akan pelajari dalam kitab Talkhisot tadi. Kitab yang tadi sudah kami sampaikan di awal. Ya. Sebentar ini agak mengganggu. Ya, tuh, kitab Talkhisot. Al-Utroh li Usul Qura. Oke. Antum bisa lihat di nomor yang keduanya. Di sini misalkan aujahu ma baina suratain ya. Wajah bagaimana membaca antara dua surat. Artinya dibaca atau basmalah. Yang pertama ada yang namanya isbatul basmalati. Artinya basmalahnya dibaca. Ya, ada yang membaca, ada yang tidak membaca. Kita harus paham siapa aja yang membaca basmalah. Imam siapa aja yang membaca basmalah. Kita harus paham siapa aja. Oh, ternyata di sini ya, di sini ada bacaan kolun. Nah, Afwan, apakah sudah nambah kitabnya atau belum? Nah, Ustaz, udah nampak. Sudah ya. Nah, jadi anak kasih tahu caranya biar antum bisa nanti meroja sendiri. Ternyata di sini ada Imam Kolun. Bacaannya berarti Kolun masuk dalam mazhab siapa? Mazhab Isbat Al-Basmalah. Oh, berarti dibaca basmalahnya. Kalau kita kembali ke Al-Quran yang tadi, ya, kita kembali ke Al-Quran yang tadi, ya, sebelumnya Anda jelaskan pelan-pelan dulu. Antum kan baca basmalah. Antum baca basmalah. Bagaimana Ustaz caranya kita pahami siapa aja yang baca basmalah atau tidak? Ya, tentu kita harus membuka usul kiroatnya. Usul kiroatnya di PDF yang pertama kami share di Telegram. Isbatul basmalah, basmalahnya dibaca. Siapa aja? Di sini ada penyebutan imamnya. Ya, siapa aja? Di situ ada Qalun, Ibnu Katsir, Asim, dan sampai seterusnya. Maka buka Al-Quran yang tadi. Ya, kita buka Al-Qurannya, kembali ke Al-Qurannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat footnote yang tadi saya sampaikan. Cara bacanya lihat dulu footnote-nya. Yang ini, yang merah. Qalun Jami. Qalun. Oh, Imam Qalun ternyata Bismillahnya dibaca. Sudah dibaca. Bagaimana cara membaca basmalahnya? Ya, wa ma'ahul jami. Wa ma'ahul jami. Apa makna wa ma'ahul jami? Maka seluruh 9 atau ini kan kolon perawinya ya. Berarti kalau 10 kiroat ada 20 perawi. Ya. Kalau 10 imam kiroat ada 20 perawinya. Kolon ini perawi dari Imam Nafi'. Maka ada 19 perawi lainnya membacanya sama seperti membaca Imam Kolun. Ya, jadi kalau ada kalimat wa ma'hul jami, kenapa saat Imam Kolun yang disebutkan? Karena Imam Kolun adalah ya perawi dari imam yang pertama yang sudah kita pelajari tadi, Imam Nafi'. Maka disebutkan dia mewakili seluruhnya. Karena ya memang pembelajaran utama atau yang pertama dibahas yaitu Imam Nafi' dari Madinah. Nah, ntar kami hapus terlebih dahulu biar mudah ya. Nah, jadi di sini disebutkan ya wa ma'ahul jami.
Berarti semuanya sama membaca basmalahnya. Nah, berarti sama, tidak ada perbedaan dalam membaca basmalah 20 atau 10 imam qiraat, 20 perawinya. Sama, Bismillahirrahmanirrahim, sama semuanya. Tidak ada perbedaan. Nah, nanti akan ada perbedaannya di mana? Akan ada perbedaannya ketika kita sampai pada tahapan Ar-Rahim. Ya, Ar-Rahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim sama, tapi nanti ketika kita pada tahapan Ar-Rahimi, itu akan berbeda. Ya. Jadi ada beberapa bacaan terkait tentang Ar-Rahimi ini. Begitu juga nanti di sini juga ada kalimatnya qaulun wa mahul jami ya. Nah, sama, Ustaz. Berarti alhamdulillah alamin tidak berbeda. Tapi nanti ketika di al-alamin akan berbeda. Nah, Ar-Rahim, al-alamin memiliki bacaan sendiri yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk mudahnya, antum bisa cek di halaman yang selanjutnya, yaitu di halaman yang ini. Mulahadhat ya, di catatan. Antum bisa cek di catatannya. Ntar kami hapus terlebih dahulu. Oke, nah di mulahadhat kita fokus ke Ar-Rahim ya. Nanti besok lah. Pertemuan selanjutnya kita bahas tentang adat ayat dan lain sebagainya. Sebentar. Oke. Di nomor 2 Al-Alamin ya. Di situ kita bisa melihat ya. Indal waqfi alaiha jazza fiha li jamil qadha. Ada 3 wajah ketika waqaf ya. Di Ar-Rahimnya di sini disebutkan ya, ada 4 wajah cara membacanya di Ar-Rahim. Ada qasar, tawasud, isba', raum. Wa huwa nutqu bi ba'dil haraka. Wa la yakun ar-raum illa ma'al qasri ya. Akan tetapi nanti kita bahas apa itu raum. Apa itu sebenarnya? Kenapa raum itu hanya terjadi ketika hanya bersama qasar aja? Kenapa tidak bersama yang lain? Ya, qasar itu apa artinya Ustaz? Qasar itu 2 harokat. Ya, ini harus paham. Nanti kita tidak membahas tentang berapa harokat, dua hanya 2 harokat. Tawasud itu apa Ustaz? Ya, tawasud itu artinya 4 harokat. Isba atau tul itu apa artinya Ustaz? Isba atau tul itu artinya 6 harokat. Ya, jadi masing-masing antum harus memahami perbedaan hal tersebut ya. Termasuk qasar, tawasud dan isba. Insyaallah nanti kita akan pahami lebih lanjutnya. Jadi terkait tentang bacaannya ya, bentuk bacaannya. Saya tidak menyebutkan bagaimana cara membacanya, tapi tulisannya ya. Karena nanti ada yang berbeda. Misalkan seperti ini ya. Ada yang menggunakan sod, ada yang menggunakan sin, ada yang menggunakan zai. Nah, ini jelas berbeda. Ya, tulisannya pun sudah berbeda. Ada yang alaihim, ada yang alaihum. Tapi kalau yang tadi, yang di sini, wa ma'ul jami, tulisannya sama. Maksudnya apa Ustaz? Tulisannya sama. Cara membacanya pun sama. Cuma nanti ada perbedaan di cara membaca panjangnya, ya. Ar-Rahim, Ar-Rahim. Nah, misalkan yang isba, Ar-Rahim. Nah, baru yang Raum, Ma'al Qasri, Ar-Rahim. Nah, nanti berbeda seperti itu saja. Ya, ada yang dengan Raum, ada yang bacanya panjang, pendek, ada yang Raum, ada yang Ismam. Nanti ketika kita ke Nasta'in, nanti ada Ismamnya. Hanya berbeda bacaannya, tapi tidak berbeda tulisannya. Jadi tulisannya nanti pasti qaulun wa ma'hul jami. Tapi kalau antum akan lihat misalkan di sini ya. Nah, misalkan di nomor 3. Ini insya Allah penjelasan terakhir ya, sebelum kita tutup. Misalkan nomor 3 di sini ada nomor 2 ya. Pakai sin. Ihdinas si ya, ihdinas siro. Maka antum akan lihat langsung disebutkan siapa yang baca dengan sin ya. Qombul dan Ruwais. Kalau habisin ya Imam Qombul dan Ruwais. Qombul itu dari siapa? Nah, harus tahu Qombul itu tadi nggak ada kayaknya Imam Kiroat, berarti yang disebutkan itu bukan Imam Kiroatnya tapi perawinya. Ya, perawinya Qombul itu siapa? Imam Mutasir. Ruwais itu siapa? Nanti antum lihat sendiri di halaman yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Dia harus hafal. Jadi pertemuan besok kalau bisa antum sudah memahami
siapa aja nama imamnya, perawinya siapa aja, ya. Nah, itu perlu antum pahami lebih detail lagi. Ini misalkan ihdinas, maka akan disebutkan langsung karena berbeda cara penulisannya, maka qara bisin, qambul, warwais langsung disebutkan imamnya. Tapi kalau yang tadi yang atasnya misalkan yang ini ya, Bismillahirrahmanirrahim, maka itu akan lihat qaulun wa maujami. Jadi tidak ada perbedaan antara imam-imam lainnya. Baik, barakallahu fikum ya, insyaallah pertemuan ini kita sampai di sini. Ya, silakan kita buka untuk sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Tafadhol. Silakan langsung mic-nya di-on-kan atau melalui chat. Assalamualaikum Ustadz. Afwan mau tanya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, silakan, Tom. Iya. Ustadz, yang qiraah al-asyrah warwatuhum itu Ustadz, artinya itu kan ada 10 tadi Ustadz ya. Nah, Itu kalau misalnya Ustadz dikatakan nafi, apa tuh nafi al-madani itu artinya kita menyebutkannya itu qiraah nafi atau qiraah qaulun waras atau waras gitu Ustadz. oke, baik, Ustaz. Nah, ini juga sering tertukar ya. Ya, jadi kiroatnya, kiroatnya Imam Nafi, Ustaz. Ya, ingat ya, kiroatnya Imam Nafi. Perawinya biriwayati waras. Nah, ini misalkan ini ya, itu juga ini aja mudahnya eh Hafaz an Asim gitu ya. Hafaz. Nah, jadi ini kiroat siapa yang kita baca? Ya, ya. Bi kiroatil ya Imam Asim atau Hafaz? Asim ya bi kiroatil ya. Imam Asim bi riwayatil Hafs. Nah, gitu Ustaz Aidil. Berarti bi kiroatil Imam Nafi bi riwayati kolun atau wars. Ya, jadi jangan sampai salah penyebutan kiroatnya ya. Karena imam kiroat itu adalah pemilik kiroat itu sendiri, ya penyusun kiroat itu sendiri. Adapun perawi-perawinya itu seperti santrinya. Jadi bacaannya Oh, Imam Imam Asim, ya, jadi bukan bacaan Imam Hafiz, bacaan Imam Asim yang meriwayatkan adalah Imam Hafiznya atau santrinya. Misalkan Ustaz Aidil punya santri gitu ya. Anda sampaikan sesuatu dengan santrinya. Eh, Ana menyuruh misalkan maskan ini untuk sholat ke masjid gitu ya. Oke, ya, untuk santri antum pengurusnya memberikan. Maka yang punya ucapan itu adalah Ustadz Aidil. Adapun santrinya tadi adalah perawinya yang menyampaikan apa yang Ustadz Aidil sudah kumpulkan, apa yang Ustadz Aidil sudah sampaikan. Gitu Ustadz, mudahnya ya. oh Barakallahu gitu. fikum. Ya, Ustaz. Baik. Apa Ustadz? Kalau gitu Ustadz bacaannya qaulun itu pasti akan sama dengan bacaan waras Ustadz ya kalau gitu ya. Oh enggak, beda Ustadz. Beda. Oh beda. Beda, banyak sekali Ustadz. Nanti antum akan jadi yang paling pusing ya ini karena Ustadz Aidil banyak. Jadi bacaan imam yang paling pusing siapa Ustadz? Untuk artinya paling pusing itu yang paling benar-benar menguras tenaga lah ya untuk kita memahaminya adalah Imam Waras. Contohnya beliau itu tidak ada membaca bil ya di ibdal Ustaz. Jadi alif lam itu tidak ada. Contohnya wabil akhirati ya. Wabil akhirah. Ya bacanya wabila ya. Wabila khira. Ro-nya juga ditarkik. Wabila khira. Ra bacanya bukan ro. Ya, Hmm. tapi kalau kolun nggak seperti itu. Kolun biasa wabil akhirah. Berbeda. Ustaz kok bisa berbeda? Nah, itu nanti kita akan belajar turuknya. Ya, jadi Imam Nafi membaca dengan dua turuk Ustaz. Ya, turuknya ada yang wabil akhirat, ada wabil akhirah. Ya. Oh gitu. Perawinya mengambil dengan ijtihadnya, yaitu ijtihad yang menurut para perawinya ini adalah yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Atau Oh, yang memang tersebar di seperti Indonesia. Kenapa yang di Indonesia yang tersebar adalah Imam Hafiz An Asim ya? Memang karena ulama-ulama terdahulu ternyata kita mendapat yang demikian. Gitu saja. Bukan kita nggak mau belajar syu'bah, mau belajar syu'bah, tapi kan kita dari kecil nggak tahu kalau ada syu'bah. Ya, ketika sudah besar baru kita tahu, gitu kan, Ustaz Aidil ya. Oh oh iya, iya ketika iya. besar kita baru tahu ada syu'bah. Padahal Imam Asim ini, Imam Hafs ini punya kakak seperguruan ya, Imam Syu'bah. Jadi syu'bah itu didahulukan daripada Imam Hafs. Tapi kenapa kita Oh, tidak belajar dengan Imam Syu'bah? Dan Imam Syu'bah juga banyak
bacaan yang berbeda ya. Insya Allah yang sudah talaki 30 juz dengan kami sudah tahu ya. Ini ada beberapa yang sudah khatam 30 juz dapat sanad. Berbeda ya bacaannya. Seperti itu. Sebenarnya bukan kita nggak mau belajar. Ya karena yang masyhur di daerah tersebut ya itu. Nah, kira-kira seperti itu. Padahal misalkan antum jadi punya sanad 30 juz mungkin misalkan ya dengan goib bil goib. Lalu orang tanya sama antum, Saidil, kenapa antum tidak belajar syu'bah? Ya karena pasti antum jawab, karena dari dulu yang dikasih tahu ya Imam Hafiz saja. Yang syu'bahnya tidak dipelajari secara detail, yang masyhur. Atau yang sampai ke kotanya hanya Imam Hafiz saja. Padahal ada bacaan lain. Ya kira-kira seperti itu ya, sama seperti itu ya, perbedaan. Tapi kalau antum tanya, Ustaz, bacaan siapa yang paling masuk di seluruh dunia? Imam Hafiz, Ustaz. Ya, Imam Asim, yang tersebar, nanti kita bahas. Yang paling tersebar di mana-mana itu bacaan siapa? Ya, Imam Asim, Imam Hafiz. Yang lainnya tuh sedikit, sangat sedikit sekali. Bahkan kalau kita lihat di kejuaraan-kejuaraan dunia ya, MTQ di Madinah dan sebagainya, paling sering juara itu siapa? Indonesia. Ya. Nah, baik, barakallahu fikum, Ustaz. Baik. Semoga bisa mencerahkan. Jazakumullah khairan Ustaz. Baik, ada yang bertanya, apa Ustaz izin bertanya apakah selama 2 tahun setengah itu kita sebentar ya. Baik, kita sambung lagi. Apakah apa Ustaz izin bertanya apakah selama 2 tahun setengah itu akan mempelajari sampai qiraat asyara kubro? Kubronya tidak, Ustaz. Ya, karena kalau kubronya itu nanti di pembelajaran tingkat lanjut atau tidak kami buka untuk kubronya. Karena kalau kubro itu membutuhkan waktu privat. Jadi tidak bisa untuk belajarnya secara rame-rame seperti ini ya kalau kubro. Karena kubro itu al-fatihahnya sudah sangat banyak. Jadi turuknya sangat banyak ya. Coba nanti di pertemuan selanjutnya saya akan share terkait tentang syajarohnya. Syajaroh artinya turuknya ya. Bagaimana Imam Hafiz itu turuknya ke imam siapa. Sedangkan kalau Thaibatun Nasr dia banyak hurufnya ya. Jadi banyak perawi-perawi pria-pria riwayat yang diambil. Jadi tidak cukup untuk dengan 2 tahun setengah. Jadi itu membutuhkan waktu agak banyak. Izin saya tanya, yang tidak bisa bahasa Arab dulu, bagaimana cara menghafal yang dianjurkan Ustaz tadi? Cari aja di Shopee Imam apa namanya Syarah Satibiyah atau bisa antum tulis saja mutun Satibiyah yang sudah berharokat atau juga eh, apa matan Satibiyah berbahasa Indonesia itu insya Allah sudah banyak Ustaz Rizaldi Nazarudin yang sudah di-share ya, yang sudah di eh, oleh teman-teman yang sudah paham terkait tentang Satibiyah. Jadi sudah banyak kitab-kitabnya yang sudah berbahasa Indonesia atau yang sudah ada barisnya. Riwayat Imam Hafiz dari Qiraat Imam Asim, riwayat Subah dari Qiraat Imam Asim. Gini Ustaz, benar. Ustaz Afrizal Perdana ya. Jadi Imam siapa Syu'bah dan Imam Hafiz itu satu guru. Gurunya siapa? Gurunya Imam Asim. Lah, Ustaz, kenapa bacanya berbeda? Seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, kita juga berbeda. Kita Hafiz. Ternyata ada bacaan Imam Syu'bah yang tidak sampai ke kita atau ke guru-guru kita yang memang tidak mau memperdalam itu. Mungkin guru-guru kita sudah paham, tapi karena di Indonesia hanya dibutuhkan Hafiz saja dengan beberapa alasan yang mungkin tidak bisa saya jelaskan secara detail ya. Mungkin bisa jadi kalau kita pelajar yang lain dan lain sebagainya, mungkin kita lebih mementingkan pelajaran bahasa Arab misalkan, atau lebih mementingkan pesantrennya lebih mementingkan pelajaran tajwid dan lain sebagainya. Jadi masing-masing pondok pesantren berbeda. Seperti itu. Nah, jadi ya, di Qiraatil ya, riwayat Hafiz ya dari Qiraat Imam Asim. Benar seperti itu Ustaz Afrizal. Ada lagi? Cukup? Type ya, karena waktu sudah menunjukkan tepat pukul 6, ya artinya kita hari ini sudah belajar 1 jam. Berarti kita ada 2 tugas hafal nama 10 kiroat dan perawinya dan istilah dalam kiroat seperti al-maki dianjurkan menghafal kita Satibiyah ya. Benar ya. Kalau bisa, kalau memang benar-benar mampu ya silakan. Fajar Ramadan berarti bagi yang sudah menyelesaikan program Qiraat Asal Sugron nanti bisa berkesempatan melanjutkan program Kubro ya Ustaz. Iya Ustaz. Jadi nanti saran kami insya Allah nanti untuk melanjutkannya langsung kepada guru kami ya. Syekh ada namanya Dr. Ahmad Subhi dari Mesir. Nanti antum bisa langsung talaki ke beliau. Dengan syarat apa? Dengan syarat mungkin dulu asal sudrohnya.
Ya, nanti kalau untuk secara kubronya akan kami langsung sampaikan kepada syekhnya langsung ya, Dr. Emma Subuhi. Adapun yang kemarin antum belajar dengan Syekh Osama Subuhi ya setiap Sabtu itu adiknya Dr. Emma Subuhi. Ya nanti sanadnya antum akan dapat 3. Jadi untuk hafalan kami ingatkan lagi silakan setoran ya dengan bagus. Ya, jadi berbeda ya nanti yang akhwat ke Syekh Ohana, yang ikhwan ke Syekh Osama Subuhi itu setorannya ya akan ketika selesai dengan Syekh Osama dan Syekh Ohana akan dapat dari beliau. Adapun yang setiap hari antum store ke teman-teman ya, jadi antara satu dengan lainnya saling setoran itu akan mendapat sanad lagi dari kami ya, terutama pembina-pembina yang ada di Indonesia. Nah, nanti per 1 juz antum akan dapat syahada ya, syahada bahwasanya syahada ini antum sudah menyelesaikan 1 juz ujiannya. Jadi ketika sudah selesai 1 juz, setoran ke teman nanti akan kami lakukan ujian atau ikhtibar ya ikhtibar tentang tanggung jawab hafalannya. Jadi misalkan 37 selesai, selesai di halako dan selesai di sama Seko, berarti nanti akan dapat 2 sanad. Sanad dari kami dan sanad dari Seko. Barakallahu fikum. Ada lagi? Kita tutup ya. Barakallahu fikum. Semoga Allah mudahkan. Mohon untuk ijtihadnya ya. Wajahidu filai haqqa jihadi ya. Waladina jahadu fina lanah dia 6 subulana. Itu harus anda tekankan di pikiran, di hati. Ya, kalau saya berjihad ya walaupun kesulitan dalam hal finansial dan sebagainya, setelah dia 6 subulana, maka Allah akan mudahkan dari banyak jalan. Yang penting niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa bareng-bareng. Subhanakallahumma wa bihamdika Alhamdulillah. asyhadu an la Asyhadu an ilaha la illa ilaha anta illallah. astaghfiruka wa Wa atubu ilaik. atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz.